Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa, sambil santai mau berbagi sedikit buat semua sahabat Sleman, yang mana video kemarin yang saya buat yaitu ramuan racik ramuan doping turbo ya. Jadi berikut sama penyajian, kemudian juga rawatan. Itu begitu saya amati ada beberapa pertanyaan yang memang saya belum bahas. Nah, jadi hari ini yang mana yang saya belum bahas itu yaitu penyimpanan, kemudian reaksi setelah dikasih, kemudian sama kendala-kendala dalam memberi doping. Nah, jadi ada 3 poin itu yang belum saya bahas. Nah, hari ini mau saya bahas lanjutannya. Jadi buat teman-teman yang belum lihat videonya juga bisa disimak di kolom deskripsi bawah ya. Tinggal dicek deskripsi bawah. Nah, jadi hari ini mau saya bahas lengkap buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar segar biar adem, kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, jadi doping racikan ramuan turbo. Nah, kalau misalnya teman-teman belum lihat lagi deskripsi bawah, dengan menggunakan metode media doping jadul, cuma perbedaan di dosis saja. Jadi yang kemarin belum saya bahas, langsung saya bahas aja ya, nggak pakai banyak basa-basi lagi. Yang pertama, penyimpanan. Penyimpanan doping itu usahakan jangan di kulkas. Kalau bisa jangan di kulkas, tapi dopingnya ditaruh di dalam air. Tujuannya kalau dalam air dia nggak basi, dan ketika kita akan kasih dia akan tinggal kita kasih kalau kita mau kasih. Kalau misalnya ditaruh dalam kulkas nggak apa-apa, mungkin awet juga dia nggak basi. Cuma ketika menyajikan itu harus nunggu minyaknya larut, karena pasti minyaknya beku pada putih-putih. Nah, jadi setelah minyaknya dilarut baru dikocok, dikasih, disajikan seperti yang kemarin saya bahas. Berikan setelah burung dijemur dan juga diumbar. Kemudian poin kedua, reaksi pada burung. Nah, jadi reaksi pada burung itu biasanya ketika kita kasih, yang biasanya bunyi, ngeriwi, kemudian juga cuma ngalas-ngalas. Ketika kita kasih dia reaksinya dia bakalan burungnya bengong. Jadi jangan kaget ketika kita kasih doping turbo, begitu kita kasih dia bengong, diem. Bahkan ada beberapa mungkin murung. Jadi murung itu tanda doping bereaksi dalam tubuh. Jadi dia tubuh diadaptasi, dia ngerasain doping dalam tubuh dia ya. Kemudian setelah beberapa, biasanya dalam jangka 3 hari baru dia normal. Bisa kelihatan reaksinya di minimal paling cepat itu 3 hari. Nah, jadi bisa jadi dia ke 4 hari, ke 5 hari. Makanya saya kasih patokan kasih berturut-turut selama 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu dikasih, kemudian jangan dikasih doping lagi, di stop dopingnya. Kemudian setelah di stop dopingnya itu diampas, jangan dikasih doping, dikasih media rasanya aja. Itu di hari minggunya di hari ke-8, 8, 9, 10 itu dikasih medianya aja. Kemudian kalau lihat reaksinya, kalau misalnya dia lebih bagus berarti sistemnya doping, nanti kosongin. Kalau misalnya pengen didoping terus, kalau misalnya lebih begitu udah ngotot, kemudian kita copot dopingnya, kita lihat reaksinya besok ketika diampas dia malah tambah loyo, berarti dia jangan diampas, terus didoping lagi. Nah, ada juga reaksi yang mana mungkin ketika dikasih, kalau burung udah rawatan yang udah cenderung alas, otomatis biasanya reaksinya cabul. Jadi cabul itu dia bukan begitu kita kasih langsung cabul, nggak mungkin
sama sedikit murung, cuma reaksinya langsung cabul, bukannya buka paruh tapi cabutin bulu. Jadi birahinya saran saya sendiri, kalau misalnya dia cabut bulu, tambahin ebot josnya sedikit, 2 tetes atau 3 tetes atau 1 tetes dalam cepuk ebot jos sama kristalnya tambahin lagi kalau misalnya dia cabut bulu. Karena birahi burung itu ada 2, satu birahi tarung, satu birahi kawin. Nah jadi birahi kawin ini kan untuk berkembang biak, yang mana dia pengen bikin sarang. Ketika dia cabul itu bukan emosi yang ada, tapi ketika dia cabul dia narikin bulu, pengen bikin sarang. Nah tambahin ebot josnya. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya sama aja, coba plesinya dipandiin. Jadi ketika malam dikasih mandi, disemprot. Kalau nggak disemprot kasih cepuk mandi nggak apa-apa, atau pagi dimandiin setelah setelah dijemur, dimandiin, semprot, baru kasih doping. Nah terus lihat reaksinya. Kalau dia masih bisa gacor, atau mungkin dia ini kasih rumput. Kalau misalnya dia narikin dulu, nanti cabut lagi rumputnya. Soalnya kalau misalnya terus-terusan narik bulu, kalau enggak dopingnya di stop dulu. Misalnya jangka 3 hari dia langsung cabul, coba stop dulu setengah sehari, jangan dikasih. Lihat reaksinya besok. Kalau misalnya besok masih mau cabutin bulu lagi, jadi di koloni dulu, rutin di koloni, dikasih terapi yang kuat biar merangsang dia buat mau bunyi. Karena kalau udah cabul itu birahinya itu udah pas lah, udah tinggi, jadi birahinya udah kenceng sehingga dia nyabutin bulu. Nah mungkin 3 poin itu yang kemarin kelupaan saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga buat para suhu, para master, mohon koreksinya juga. Apabila ada salah-salah kata atau juga salah pemahaman, mohon disampaikan baik di kolom komentar atau juga di WhatsApp, inbox dan lain-lain. Sekali lagi, sekedar santai sambil berbagi, bukan mengajari apalagi menggurui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.